Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat berjumpa lagi. Kali ini saya akan memberikan tutorial membuat sertifikat dalam jumlah banyak menggunakan Canva dalam waktu yang sangat singkat, ya. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan cara membuat sertifikat dalam jumlah banyak di Canva dalam waktu yang relatif sangat singkat. Nah, untuk membuat sertifikat dalam jumlah banyak ini, yang pertama kali kita butuhkan adalah data peserta. Data peserta seminar, webinar ataupun diklat. Yang kita butuhkan adalah, di sini saya hanya mengambil nomor peserta, nomor urut peserta ya, kemudian nama peserta dan instansi. Di sini saya contohkan sebanyak 30 peserta. Pada prakteknya nanti bisa dibuat sangat banyak ya, bisa 100 lebih, bahkan 300 ya, tergantung pesertanya. Nah, untuk kali ini saya contohkan hanya 30 peserta saja. Setelah data kita input di dalam Excel ya. Ini biasanya kalau saya mendapatkan data ini, peserta itu saya berikan form ya, form di Google Form itu, kemudian mereka mengisi, maka hasil yang kita peroleh adalah rekapnya berbentuk Excel. Nah, itu kita download. Kita download, yang kita butuhkan hanya 3 ini ya. Nah, setelah data ini terinput di Excel, kita simpan dulu filenya, kita save. Nah, kita browse, kita buatkan folder untuk menyimpan data ini ya. Di sini saya sudah menyiapkan folder. Nah, ini membuat sertifikat di Canva. Kemudian di sini saya beri nama data peserta. Nah, perhatikan teman-teman, yang pertama kali ini file kita simpan dalam bentuk Excel workbook. Workbook ini yang pertama kita simpan formatnya ini ya. Kemudian kita save. Nah, sudah. Yang kedua, file ini kita simpan lagi, kita save as, namun dengan format yang berbeda. Jadi kita save as tanpa ada pengeditan ya. Kita browse lagi di folder yang sama, ini di folder yang sama, data peserta, namun formatnya kita jadikan CSV ya. Kita ambil yang format CSV. Kenapa ada 2? Karena nanti saya akan memberikan contoh membuat sertifikat dalam jumlah banyak itu datanya dari 2 sumber ya. Yang pertama menggunakan manual, yang kedua menggunakan Excel yang format CSV ini. Nanti teman-teman lihat caranya. Nah, maka silakan dipakai mana yang lebih mudah dan cepat ya. Jadi yang kedua filenya kita simpan dalam bentuk CSV. Kita pilih ini. Nah, sudah CSV, kemudian kita save. Nah, di dalam folder ini terdapat 2 file. Jadi yang ini berbentuk Excel workbook, kemudian yang ini berbentuk CSV yang ada separated value ini ya. Ini CSV. Gitu ya. Nah, di sini kita sudah selesai menginput data, ini kita tutup. Sekarang kita akan bekerja di Canva. Ya, kita buka browse.
kita ketik canva.com. Nah, ini akun saya sudah terbuka. Kalau teman-teman lihat di sini menggunakan format bahasa Indonesia karena sudah saya ubah dalam format bahasa Indonesia supaya mudah menggunakannya. Saya pakai bahasa Indonesia. Nah, kalau teman-teman masih bahasa Inggris, ya, kalau mau diubah silahkan untuk menyamakan dengan punya saya. Caranya di sini kalau mengubah bahasa, ini di akun kita ini kita klik, kemudian di sini ada pengaturan akun, kita klik, kemudian di sini ada bahasa. Nah, silakan diubah dalam bentuk bahasa Inggris US, ya. Ini kalau masih teman-teman bahasa Inggris, ya berarti diubah ke dalam bahasa Indonesia. Nanti bisa dikembalikan lagi, ya. Punya saya sudah berbahasa Indonesia, ya. Baik teman-teman, kita kembali ke beranda. Nah, di sini kita membuat desain, yaitu sertifikat. Kita cari di sini sertifikat. Nah, ini sudah ada, ya. Kita pilih yang sertifikatnya landscape, ya. Jadi kita pilih yang A4 landscape. Jadi ini landscape, ya. Di sini nanti kita akan diberikan contoh sertifikat banyak sekali. Nah, ini contohnya, ya. Banyak sekali, teman-teman bisa pilih kemudian diedit, ya. Di sini saya tidak langsung memilih ini, tapi saya buat desain kosong. Kita klik buat desain kosong. Karena nanti di template-nya tetap akan muncul contoh-contoh desain, ya. Jadi kita pilih yang desain kosong, tapi nanti di template-nya desain ini akan muncul sertifikat. Nah, ini, ya, ini sudah dibuatkan format kosong A4 dalam bentuk landscape. Nah, di sini banyak contoh-contoh sertifikat, ya. Ini silakan teman-teman pilih, kemudian diedit, ya. Jadi disesuaikan dengan sertifikat diklat ataupun seminar teman-teman. Nah, ya, saya pilih yang seperti ini. Saya ambil. Nah, seperti ini, ya. Di sini nanti kita akan edit, ya. Karena ini yang menurut saya sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ada sertifikat, ada nomor, kemudian diberikan kepada ini nama, kemudian sebagai, ini saya ganti peserta, diganti instansi, ini nama seminarnya apa gitu, ya, penyelenggaranya siapa ini, ya. Nah, ini saya sudah mengedit, ya. Jadi saya tidak akan ngedit lagi di sini, saya contohkan yang sudah saya edit. Sehingga mempersingkat
tutorial ini. Nah, ini yang sudah saya edit. Jadi teman-teman bisa sesuaikan fontnya, kemudian kata-katanya atau kalimatnya yang perlu diubah. Ukuran font juga seperti itu ya. Nah, ini seperti ini nanti jadinya. Saya menginginkan model seperti ini. Nah, teman-teman nanti disesuaikan. Jadi saya ambil contoh ini. Di sini saya beri judul sertifikat. Fontnya silakan mencari di template-nya juga ada. Kemudian di sini ada nomor sertifikat. Nah, nomor sertifikat ini teman-teman terdiri dari 3 kotak ini. 1, 2, ini jadi 1 ya. Kita luruskan seperti ini. Nanti yang akan diisi ini nanti teman-teman sesuaikan ya. Ini saya isi sembarang. Bentuknya seperti ini, nanti nomornya disesuaikan. Nah, nomor yang akan terisi ini. Namun ini kan kita luruskan, kita letakkan posisi di tengah ya. Jadi yang kita gunakan nanti yang 000 ini. Ini kan pasti semuanya sama. Ya. Yang ini yang akan berubah-ubah setiap sertifikat. Itu ya. Jadi yang sama itu kita tulis di sini. Kemudian diberikan kepada ya. Ini nanti tetap template ini. Dia tidak akan berubah. Kemudian nama dia akan berubah ya. Teman-teman nanti kalau membuat nama ini tolong ini ditarik dari ujung ke ujung ya. Kenapa seperti ini? Karena ada peserta itu yang namanya panjang. Kalau dia dibuat pendek seperti ini misalkan, maka dia nanti kalau namanya panjang dia akan turun ke bawah ya. Jadi ini kita tarik paling panjang, tapi jangan sampai keluar dari ini ya. Instansi juga begitu, kita panjangkan karena ada nama sekolah itu yang panjang ya. Nama peserta juga ada yang panjang. Nah, yang ini sebagai peserta pada kegiatan seminar pelatihan dengan judul pengembangan karakter ini ya. Nanti disesuaikan dengan kegiatan teman-teman. Tanggalnya ini saya sesuaikan. Kemudian ini kan tetap, yang seperti ini kan tetap. Jadi ini kita buat template saja. Jadi yang kita isi yang ini. Fontnya diusahakan teman-teman disamakan ya. Jadi kalau bisa fontnya sertifikat itu jangan banyak tulisan yang bergaya Latin gitu ya. Jadi susah dibaca. Setelah semua siap, kita akan tinggal menginput data saja, memasukkan ke sini ya. Jadi langkah pertama teman-teman yaitu mengedit template ini. Ya, disesuaikan dengan seminar atau diklat teman-teman. Kalau seminar maka dia tidak ada uraian atau jam kegiatannya. Jadi sertifikat itu cuma 1 lembar begini. Namun kalau diklat yang ada jamnya, maka di baliknya kan ada uraian, alokasi waktu dan materi ya. Jadi ini nanti teman-teman, ini kan yang berubah-ubah yang ini. Namun kalau misalkan itu bentuknya diklat, yang di belakang itu kan sama. Ya, jadi tidak usah disertakan di sini, nanti teman-teman bikin sendiri. Kemudian ketika ini sudah semua di print semua, tinggal di print baliknya dengan uraian kegiatan itu. Kenapa? Karena kalau ini kita gabungkan dengan yang bagian belakang, tidak bisa dijadikan sertifikat dalam jumlah banyak ya. Jadi hanya 1 lembar depan ini aja ya. Karena nanti dia akan berurutan ini nomornya ya, sertifikatnya. Jadi kalau ada yang belakang dikasih lagi belakangnya tidak bisa. Itu nanti disendirikan ya. Begitu ya. Baik, kita mulai memasukkan data ya. Data dari mana? Dari Excel. Data yang dari Excel itu nanti akan kita masukkan ke sini ya. Nah, kita ke bagian ini teman-teman, aplikasi ya. Aplikasi kita klik.
Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada buat banyak. Nah, ini kita pilih. Nah, di sini ada dua masukan. Masukkan data secara manual, yang satunya unggah CSV. Maka nanti teman-teman saya kasih dua contoh ini cara memasukkannya. Jadi yang pertama masukkan data secara manual, satunya unggah CSV. Nah, yang secara manual seperti ini. Kita klik. Nah, ada kolom-kolom ini. Ya. Nah, kolom ini kalau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa hapus tabel yang bagian bawah ini. Hapus tabel, nah akan hilang kan. Kemudian ini cuma satu kolom, padahal tadi kan ada 3 kolom. Kita tambahkan 3 kolom ya. Kemudian di sini tadi itu bunyinya adalah nomor. Kemudian yang ini adalah nama, yang ini instansi. Ya. Kemudian kita buka Excel yang formatnya worksheet ini ya, bukan yang CSV ya, ini ya. Jadi kita buka yang Excel worksheet, bukan yang Excel, separated value file ya. Ini yang CSV, ini ya, separated value itu yang CSV. Berarti ini kita buka. Ini contoh memasukkan data secara manual. Di sini kita copy dari nomor 1, kita blok ke bawah. Kita copy dari sini, copy. Nah, kemudian kita ke Canva, kita letakkan di nomor 1. Ini ya. Kemudian Ctrl V. Nah ya, jangan lupa ya, Ctrl V. Jadi dengan Ctrl V langsung semua data ini masuk, 30 peserta. Banyak sekalipun ya dia akan turun ke bawah. Ini data sudah masuk ya, secara manual ya. Kemudian di sini kita klik selesai. Nah, sudah di sini nomor, nama, instansi, namun belum aktif ya. Nomor, nama, instansi. Mana yang akan kita masukkan? Ini nomor kita masukkan di sini ya, yang ada titik 00 ini. Kita klik kanan, hubungkan data. Data apa yang kita masukkan sini? Data nomor peserta ya. Saya ulang. Jadi di kotak yang nomor ini yang akan kita masukkan ini. Kalau ini kan tidak, ini karena sudah tetap. Ini kita klik kanan, hubungkan data nomor. Nah, seperti ini biarkan. Seperti ini biarkan ya, dia turun ke bawah. Nanti dia akan menyesuaikan. Kemudian nama, kita klik kanan, hubungkan data nama. Ini tercentang ya. Kemudian instansi, klik kanan, hubungkan instansi. Nah, jadi 3 data ini sudah kita hubungkan ke sini. Baru kita lanjutkan. Nah, ini ya, kita pilih semua 30 peserta. Langsung di sini klik buat 30 halaman. Kita tunggu nggak lama ini. Kita klik. Nah, belum nyampe ini ya. Klik. Nah, ini dia sedang membuat. Maka akan ada halaman baru yang berisi 30 sertifikat. Buat 100 pun nggak lama ini ya. Nah, ini sudah kita cek ya, sudah ini semua ya. Oh, masih proses.
Di sini sudah tertulis 30 halaman. Ya, kita cek. Nah, ini teman-teman. Lihat ya, ini nomor 1 ya. Ini nama peserta, ini instansinya. Kita klik. Nah, dia berubah nomor 2. Namun ini kan tidak berubah karena dia berbentuk template tadi. Nomor 2, nomor urut peserta ya. Ini namanya berganti ini. Kita klik lagi. Kita klik lagi. Nah, ini yang tadi saya maksudkan teman-teman. Kenapa ini tadi dibuat full ke kiri dan kanan? Karena ya ini seperti contohnya, ini sekolahnya panjang sekali namanya. Ya, kalau kita buat pendek, maka dia akan turun ke bawah ya. Ini tetap karena ini template-nya ya. Nah, untuk tanda tangan, kalau jumlahnya banyak ya lebih baik tanda tangan bentuk scan. Jadi tanda tangan sudah dimasukkan di template ya, sehingga semua ini sudah tertanda tangan nih gitu ya. Nah, ini namanya panjang ini. Nah, ini nama panjang ini ya. Jangan lupa itu harus dipanjangkan. Apakah bisa diedit Pak? Bisa. Daripada ngedit satu-satu ya mendingan template-nya itu kita panjangkan ya. Diedit satu-satu halaman bisa. Nah, ini 30 ya. Jadi mudah ya. Nah, ini sudah selesai. Itu tadi cara yang pertama, yaitu dengan cara manual ya. Nah, ini kan template-nya ini. Jadi kalau ada tanda kurung buka tutup berarti dia sudah dihubungkan ke data. Ya. Kalau misalkan ada yang mau diedit di sini, misalkan oh ini kok keliru atau ini keliru misalnya, maka ngeditnya di sini. Nanti dihubungkan lagi, diedit dulu supaya apa? Semuanya berubah. Ini ditutup. Ya, ditutup, diedit lagi. Tapi kalau ada satu yang salah, misalkan di sini namanya kurang benar misalnya, ya satu saja. Di halaman ini bisa langsung diedit ya. Jadi ini, nah diklik ini kan dia diedit ini. Nah, ini kan bisa diedit. Ya. Tapi kalau yang template-nya yang salah, ada kesalahan, oh tanggalnya keliru. Maka daripada satu-satu diedit, mendingan diedit di template ini. Ini kita ubah, kemudian ini kita close saja. Lalu kita hubungkan lagi, buat lagi 30 halaman ya. Itu ya. Misalkan saya contohkan nih, ini saya tutup, berarti saya batalkan itu. Nah, di sini saya mau ngedit template ini. Misalkan tanggalnya diganti tanggal 3 Juli. Nah, ini ya 3 Juli ya. Nah, kalau sudah, ini kan masih posisi seperti ini, masih terhubung ini, kita buat lagi. Lihat ya, ini 3 Juli ya. Nah, ini kita buat prosesnya. Maka akan dibuatkan halaman baru. Nah, lihat ini. Dia akan berubah 3 Juli. Semuanya akan berubah 3 Juli. Nah, ini 3 Juli. Ya, jadi kalau yang salah itu template-nya bukan nama ya. Ketika sudah jadi seperti ini, daripada teman-teman ngedit satu-satu, maka ini di close saja, buat baru. Diedit yang mana yang salah, ya. Oh, tanda tangan belum mau dimasukkan di sini, ya silakan dimasukkan. Kemudian ini dibuang saja, ditutup. Kemudian dibuat lagi 30 halaman. Selama ini masih connect seperti ini dan ini masih ada tanda kurung, dia masih bisa masuk. Gitu ya. Itu cara memperbaikinya kalau ada kesalahan. Namun kalau di sini ada oh ini gelarnya belum ditulis, maka diedit aja satu-satu per halaman.
ya. Jadi sekali lagi pahami teman-teman, ketika yang salah template-nya perlu pembenaran tanggal atau apa, ini kan juga salah nih. Tadi udah saya edit 3 Juli, di sini masih 30. Nah, itu nanti diedit aja di sininya. Ini diedit kemudian dibuat lagi. Gitu ya. Ini cara yang pertama sudah selesai. Ya. Yang kita buang tadi masih ada di sini. Di bagian apa namanya? Beranda ini masih ada tersimpan dia. Ini belum terbuka ya. Nanti ada di bagian proyek kita ini. Nah, ini apa? Buat banyak ini. Ini template-nya ya. Jadi nah, sekarang kita tutup. Ini saya tutup. Saya akan memberikan contoh memasukkan yang kedua. Jadi kalau yang pertama ini manual, kita copy ini, kemudian kita masukkan di apa namanya? Nah, di bagian ini kalau kita ulang berarti ini kita mundurkan 3 ya tahapannya ini ya. Nah, mundur mulai dari awal. Tadi masukkan data secara manual seperti ini ya. Nah, nanti kalau teman-teman lupa silakan videonya diulang lagi. Sekarang saya akan menunjukkan yang kedua, yaitu menggunakan CSV. Nah, ini karena sudah tadi dihubungkan ada tanda kurung ya. Ini saya buang dulu. Saya mulai dari awal lagi. Yaitu tadi bentuknya begini. Jadi kalau mau menghilangkan hubungkan tadi dengan data, kurungnya dibuang saja. Nah, kita kembali seperti awal, seperti ini ya. Nah, sekarang contoh yang kedua, memasukkan data dengan unggah CSV, Excel CSV ya. Ketika kita klik, dia akan langsung menuju ya di mana kita menyimpan data. Jadi kalau ini kita carikan di mana data ini. Nah, ini kita sudah simpan di folder ini. Maka yang tampak di sini adalah Excel yang CSV. Ya. Ya, tadi yang satunya tidak tampak karena ini langsung Microsoft, separatinya CSV langsung yang dicari itu ya. Jadi ini pasti sudah CSV. Kita klik seperti ini, kemudian kita open. Nah, langsung ini tampil 3. Ya, akan kita masukkannya. Jadi kita tidak perlu memasukkan lagi seperti tadi manual. Ini sudah tampak 3 ini. Sekarang bagaimana? Kita klik yang bagian ini. Klik kanan, jangan lupa hubungkan data ke nomor. Nih, ada tanda kurung ya. Sekarang nama, klik kanan, hubungkan data nama. Nih sudah dicentang. Instansi, hubungkan data instansi. Nah, sudah dihubungkan semua, kita akan melanjutkan ini kayak tadi prosesnya. Nah, ini sudah dicentang semua. Ya. Kalau ada ternyata yang nomor 5 ini dia tidak mengikuti sampai selesai, ya dicentang saja. Nah, ini. Maka nomor 5 tidak akan dibuatkan, Dwi Silvia ini tidak akan dibuatkan. Gitu ya. Data ini tidak dibuatkan sertifikatnya. Kalau ingin dibuat semua, maka ini harus tercentang semua, pilih semua. Lalu kita klik buat 30 halaman. Nah, ini sudah jadi ya. Sudah jadi. Masuk sama seperti yang tadi cara manual ya. Cuma di sini kan langsung file Excelnya kita masukkan. Kalau menurut teman-teman yang mana yang paling mudah dan cepat, ya silakan digunakan. Kalau menurut saya ya yang CSV ya lebih mudah. Kita tidak perlu mengcopy kemudian mempastenya lagi. Ini cepat kan, berapa klik tadi untuk yang CSV ya. Sama ini sertifikatnya. Nah, teman-teman, setelah sertifikat ini jadi, kita akan download gitu ya. Di download untuk di print.
ya. Download yang terbaik untuk sertifikat ini adalah jangan bentuk foto ya, walaupun PNG, kita downloadnya dalam bentuk PDF. Karena sertifikat nanti kalau udah PDF bisa dibagikan atau dikirim lewat email. Ya. Pesertanya nanti mencetak sendiri atau kita cetak langsung ya. Nah, cara downloadnya adalah kita lihat di bagian kanan ini atas, bagikan. Kita klik bagikan, kemudian kita unduh atau download ya. Atau bisa lainnya, ada yang di download dalam bentuk PowerPoint, ada ini ya, dalam bentuk PowerPoint juga bisa ya. Karena kalau di PowerPoint nanti, nah ini mungkin perlu diedit lagi ya. Namun kalau ini sudah pas, kita downloadnya, dalam bentuk PDF ya. Kita lihat di sini, disarankan PNG itu kalau kita downloadnya bentuknya foto ya. Namun ini kita cetak ya dalam kertas A4, itu lebih baik kita cetak PDF. Kita pilih yang ini ya, jangan PDF standarnya. Kalau ini filenya kecil, gambarnya nanti kurang bagus. Namun kalau dikirim dia akan ringan karena filenya kecil, namun hasilnya ini kurang bagus. Namun kalau dicetak pingin hasil bagus ya ini terbaik untuk pencetakannya, kita pilih. Nah, 30 halaman. Kemudian jangan lupa ini ratakan PDF. Kenapa kok ratakan PDF? Ini keterangannya, memadatkan PDF Anda dapat membantu memastikan desain dicetak dengan rapi. Nah, ini kan. Jadi kita pilih dengan ini. 30 halaman. RGB ini biarkan, tidak usah dipilih, ini tidak usah dipilih. Jadi untuk ini cetak PDF, kemudian ratakan PDF, baru kita unduh atau download ya. Nah, ini karena PDF filenya itu kecil, jadi kalau download cepet walaupun jumlahnya banyak. Nah, selesai. Kita tunggu. Nah, sudah selesai. Kita lihat hasilnya. Nah, ini hasil downloadannya. Nah, ini nanti di print, kemudian kalau misalkan bentuknya diklat yang ada alokasi waktunya, maka printnya nanti yang baliknya hanya di print untuk uraian materi dan alokasi waktu. Ini sertifikatnya sudah jadi ya, seperti ini. Jadi teman-teman bisa mengeksplorasi lagi di Canva-nya. Silakan dipilih template-templatenya yang bagus-bagus ya. Nah, kalau sudah, ini teman-teman bisa diganti nih filenya ya. Misalkan membuat sertifikat seminar, misalnya pendidikan. Nah, sesuaikan ini. Dan kita klik. Maka kalau ini kita tutup, dia akan tersimpan ya. Nah, ini ya, membuat sertifikat diklat, apa tadi bunyinya, apa tadi, seminar ya. Nah, ini kita reload supaya masuk.
Nah ini, jadi kalau ingin tahu di reload saja atau di refresh ya. Ini yang terakhir tadi, sedangkan yang ini yang tadi kita tidak jadi ya. Nah ini yang sudah berhasil. Nah ini yang tadi tidak jadi, bukan tidak jadi, tapi yang menggunakan tadi yang awal-awal tadi ya. Ini kan tadi saya contohkan, ini bisa dihapus ya, supaya tidak memenuhi project kita. Ini pindahkan ke sampah, yang ini juga pindahkan ke sampah. Kalau kita buka ini, nah ini yang hasil dari membuat banyak. Nah sedangkan yang file mentahnya tadi yang ini tadi yang seminar kan yang sudah jadi. Ini yang tadi templatenya membuat seminar sertifikat diklat. Ini yang diisikan tadi ya. Kalau mau dibuka lagi, buat lagi enggak apa-apa ya. Nah ini kan sudah 30 halaman. Jadi kalau ini diulang lagi, bukan yang ini ya, yang file induknya ini. Kalau mau diulang lagi, ini file yang sudah jadi ya. Begitu teman-teman untuk tutorial kali ini, yaitu membuat sertifikat dengan Canva ya. Kita bisa bikin dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Ini kan memudahkan sekali ya. Kalau seminarnya ratusan orang ya, kita buat sertifikatnya, mengisi datanya satu-satu ya lama sekali. Jadi ada fasilitas di Canva yang memudahkan ini, cara membuat ini ya. Silakan nanti teman-teman eksplorasi lagi di Canva ini ya. Demikian teman-teman tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.